Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasyolihin birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, Bapak, teman-teman saya dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dilimpahkan rezeki yang banyak, berlimpah dan barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari bersama-sama berdoa. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-takwil. Siapkan diri kita untuk sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultani. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indalil awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma rzuqni izan wa syarafan waj'alni mu'minan sholihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna
ilallahi raghibun. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Hari ini mari kita bersama-sama merenungkan sebuah konsep penting dalam kehidupan kita yang Allah berikan kepada kita, yaitu konsepnya bagaimana Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kadang-kadang kita sering berdoa, tapi doa kita tidak terkabul atau belum terkabul. Ya, mungkin demikian, tapi sejatinya Allah mengabulkan, Allah memberi sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Ini bedanya, bedanya kebutuhan dan keinginan. Ini diterangkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat berapa? 216. Boleh jadi, mananya? Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ya. Makanya penjelasan dari tafsir ini, seringkali kita diuji dengan kemiskinan, kemelaratan, atau orang-orang yang juga yang beriman diuji dengan diminta untuk mengorbankan jiwa melalui kewajiban untuk berperang. Kewajiban atas kamu berperang melawan orang-orang yang memusuhi kita, yang zalim memusuhi kita, yang memerangi kamu, padahal berperang itu tidak menyenangkan bagimu. Sebab itu mengorbankan harta benda dan jiwa. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, yakni boleh jadi kamu tidak menyukai peperangan, menyukai berkorban, menyukai berdakwah, padahal itu baik bagimu karena kamu mendapat kemenangan atas orang-orang yang zalim, baik kafir atau yang perang, dan akhirnya kamu masuk surga jika dan kamu menjadi orang syahid di dalam peperangan. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui apa yang baik bagimu, sedang kamu tidak mengetahui. Karena itu, tunaikanlah perintah Allah, dan yang pasti, ya Allah yang pasti akan membawa kebaikan bagimu. Terutama ini perang ini tuh, perang melawan hawa nafsu, perang melawan syaitan. Itu teman sekalian. Perang kalau zaman dulu kan ada yang mendolimi, menyakiti, menyerang kita. Kalau sekarang tidak. Yang jelas saat ini perangnya yaitu perang yang terbesar itu siapa? Perang melawan, mengendalikan hawa nafsu kita, keinginan-keinginan kita ini yang paling berat. Maka terkait dengan doa kita tadi, saya kuatkan lagi, Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya Allah tidak memberikan kepada seseorang apa yang ia inginkan, tetapi dia Allah memberikan kepada hambanya, memberikan kepada seseorang sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Hadis riwayat Ahmad. Maka hadis ini menegaskan bahwa Allah memiliki kebijaksanaan dalam memberikan rezeki. Seringkali kita tidak menyadari bahwa yang kita butuhkan baik dalam hal kesehatan, hubungan, atau karir, ada hal yang lebih penting daripada sekedar keinginan kita itu. Maka mari kita memulai menerima dengan lapang dada, karena kita mau menerima atau menolaknya, atau karena kita mau menerima atau menolaknya, atau apapun, tetap saja ketentuan Allah itu tetap terjadi. Takdir tidak pernah bertanya apa perasaan kita, apa kita bahagia, apa kita suka, apa kita mengeluh, tidak bertanya. Takdir bahkan tidak pernah basa-basi menyapa pun, tidak peduli kabar baiknya, ya. Namun kabar baiknya karena kita tidak bisa mengendalikannya, bukan berarti kita sebagai makhluk yang tidak berdaya. Kita tetap bisa mengendalikan diri sendiri. Bagaimana menyikapinya? Yaitu dengan
menerimanya dengan lapang dada dan tidak mendustakan, atau lapang dada itu salah satu cara menerimanya. Maka setiap kita, setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, pasti punya sesuatu yang diinginkan. Tentunya keinginan, impian, atau cita-cita. Terkadang apa yang kita inginkan ya, tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Tapi ketahuilah teman-teman sekalian, semua sudah menjadi, semua yang sudah terjadi ini sudah menjadi sunatullah, sudah menjadi skenario-nya Allah. Ibaratnya rintik seduh seorang penulis ya, era milenial pernah bilang di salah satu podcastnya berjudul Semesta nggak pernah ingkar janji. Itu ya, semesta tidak pernah ingkar janji. Kalau orang lain berhasil itu bukan salah dia, bukan salah kita juga. Ya itu sudah begitu jalannya, sudah menjadi sunatullahnya ya. Dan begitu orang berhasil itu banyak tangan yang telah membantu ya. Dan itu juga karena bantuan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan ya, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Jadi artinya Allah selalu memberikan yang terbaik. Allah selalu memberikan yang terbaik buat kita. Allah memberikan sesuai yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Menurut hadis tadi ya, hadis tadi yang menegaskan bahwa sesungguhnya Allah tidak memberikan kepada seseorang apa yang ia inginkan, tetapi dia Allah memberikan kepada hambanya sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Jadi sesuai kebutuhan kita. Sebagai contoh, mari kita lihat contoh-contoh sebagai contoh konkret ya. Mungkin bayangkan ada seorang pemuda yang sangat ingin mendapatkan pekerjaan. Dia melamar, dia di perusahaan besar. Dia sangat ingin bekerja di perusahaan besar dengan gaji tinggi. Dia menginginkan posisi tersebut karena mungkin karena prestis, ya karena materi yang ditawarkan. Namun setelah melalui berbagai tes, lamaran, tes, wawancara, berkali-kali, namun tetap aja tidak diterima. Mungkin pada awalnya dia merasa kecewa dan bertanya-tanya mengapa Allah tidak memberikan apa yang ia inginkan. Padahal dia sudah berdoa, ya, dia sudah sholat dan sudah berdoa. Namun beberapa bulan kemudian pemuda tersebut mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan yang lebih kecil, namun memiliki lingkungan kerja yang baik, lingkungan kerja yang positif, lingkungan kerja yang mendukung, sehingga akhirnya pace-nya dia berkembang dan memberikan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Nah itu ya, akhirnya maka dari situ kita bisa melihat bahwa Allah memberikan apa yang dia butuhkan. Butuhkan apa? Supaya berkembang, mendapatkan lingkungan yang terbaik, suasana kerja yang positif, dan kesempatan untuk berkembang. Meskipun itu tidak sesuai dengan keinginannya di awal, tapi itu yang terbaik. Ya. Mungkin ada lagi contoh, mungkin ya, seorang wanita yang sangat ingin mendambakan pernikahan dengan seorang pria tertentu, dengan menginginkannya karena ketampanannya mungkin atau statusnya atau kekayaan pria tersebut. Namun setelah beberapa waktu hubungan itu berakhir dengan kekecewaan. Di saat yang sama wanita tersebut bertemu dengan seseorang yang mungkin tidak memenuhi semua kriteria fisik maupun material yang diinginkannya. Namun pria ini memiliki sifat yang baik, pengertian, bertanggung jawab, dan bisa membuatnya bahagia. Ya, pengertian, bahagia, dan soleh, dan bisa membuatnya dia bahagia. Maka disinilah Allah memberikan apa yang dia butuhkan. Akhirnya pasangan hidup yang akan membawanya pada kebahagiaan yang lebih dalam dan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, itu juga dalam maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, menurut hadis riwayat Ahmad, kebaikan itu tidak terletak pada banyaknya harta, tetapi kebaikan itu terletak pada hati yang bersyukur. Maka dari sini mari kita dalam kondisi apapun kita, mungkin berbagai macam masalah, ya keinginan, maka pada saat ini mari kita selalu untuk apa? Kadang kita itu fokus kita apa?
fokus kita apa? Kita terlalu terfokus pada keinginan materi, keinginan kekayaan. Padahal yang terpenting adalah hati yang selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Allah tahu bahwa kekayaan tidak selalu membawanya kebahagiaan, sehingga dia memberi kita apa yang lebih penting, ketenangan hati dan rasa syukur. Bisa jadi kalau kita diberikan harta, kita semakin jauh dari Allah. Makanya Allah memberikan kondisi yang seperti ini supaya kita itu mau belajar dan mau bersyukur. Begitu ya. Itu teman-teman. Mungkin contoh dalam kehidupan lagi yang lain. Baik, mari mungkin seorang mahasiswa yang sangat ingin masuk di perguruan tinggi ternama, mungkin perguruan tinggi negeri ternama, dia menginginkan karena nama yang prestis dan cita-cita yang tinggi, namun setelah berbagai usaha, berbagai tes, dia coba lagi, dia tetap aja tidak terima. Awalnya dia merasa putus asa, kecewa, dan bertanya-tanya, atau mungkin bahkan frustasi, mengapa Allah tidak mengabulkan, padahal saya sudah berpuasa, sholat malam, usaha sungguh-sungguh. Kenapa? Saya tidak dikabulkan, mungkin kecewa demikian ya. Namun beberapa bulan kemudian, dia diterima di universitas atau di sekolah tinggi, atau di perguruan tinggi, yang mungkin tidak sepopuler, ya, tidak terkenal, tetapi pada perguruan tinggi tersebut memiliki program studi yang lebih sesuai dengan minat dan bakatnya. Bahkan di sana dia menemukan teman-teman yang mendukung, dosen-dosen yang inspiratif, dan program-program yang baik, yang sampai ada pembimbingan, sampai ada bimbingan karir, sampai ada program magang, sampai ada penyaluran kerjanya, dan memberikan apa yang, dan akhirnya dia mendapatkan apa yang dia butuhkan. Dia akhirnya mendapatkan pekerjaan lebih awal, ke tempat yang inilah akhirnya apa tempat tersebut, tempat yang tepat untuk berkembang dan menemukan jati dirinya, dan mereka akhirnya bisa bahagia, bisa bekerja sebelum lulus atau sebelum wisuda mereka telah bekerja. Inilah Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Uh, maka dalam perjalanan kehidupan ini kita seringkali terjebak dalam keinginan-keinginan kita. Namun ingatlah bahwa Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Mari kita selalu berusaha dan bersyukur atas segala yang telah Allah berikan untuk kita. Karena di balik setiap kejadian ada hikmah yang tersembunyi. Semoga kita senantiasa diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Mari Bapak Ibu sekalian kita bersama-sama berdoa untuk Rasulullah, untuk para keluarganya, para sahabatnya, tabiin, para pengikutnya, untuk para pemimpin kita, guru-guru kita, wabil khusus orang tua kita, hajat-hajat kita, hajat-hajat saudara kita. Siapapun yang telah ketemu dengan kita, siapapun yang mengaminkan orang yang berbuat baik atau berbuat zalim kepada kita, kita doakan semuanya sukses dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah qabidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa musadil jibalu bassa wa kanat haba'an munbassa wa kuntum aswajan salasa
وأسكاب الميمنة ما أسكاب الميمنة وأسكاب المسألة ما أسكاب المسألة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متقين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبرق وأكس من معين لا يصدعون عنا ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة فرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء جعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحكم وظل من يحكم لا بريد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك متقين وكانوا يشرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون وآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم ومالئون من البطون وشاربون عليه من الحميم وشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم ولولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسرعين لا أن نبدل أمثالكم ونسيكم فيما لم تعلمون قد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون رأيتم ما تكون أنتم تدعونه أم نحن التارك لو نشاء لجعلناه حكاما فظلتم تفكرون إنا لمحرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تشكون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنزلون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين وتنذيرا من الأليم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب محفوظ لا يمسه إلى المطهر تنزيل من رب العالمين وبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم خير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين وأما إن كان من المقربين فريح وريحان وجنة نعيم فأما إن كان من أصحاب اليمين سلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو الحق اليقين فباسم ربك العظيم صدق الله العظيم